Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk alur pendaftaran di daftar bpti.kemdikbud.go.id, Bapak Ibu bisa mengakses halaman tersebut. Kemudian selanjutnya nanti yang akan beroperasi di sana adalah operator sekolah. Di dalam aplikasi, Bapak Ibu akan beraktivitas di antaranya yang pertama adalah menambahkan peserta didik ke dalam sistem, yang kemudian nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi di pangkalan data. Jadi mohon untuk dipastikan peserta didik telah terdaftar di dalam sistem dan terverify melalui PD Data, tidak hanya di Dapodik maupun juga EMIS. Kemudian menambahkan data pembimbing ke dalam sistem. Jika keduanya telah diinputkan, Bapak Ibu bisa melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu adalah memilih ajang talentanya. Kemudian di dalam pendaftaran akan ada formulir untuk ketua, individu ataupun juga individu untuk jenis kesertaan yang bersifat individu. Nanti di pendaftaran akan mengenerate kode registrasi. Nah, setelah itu jika kode registrasi sudah tercetak, Bapak Ibu mohon untuk perhatikan pendaftaran peserta, baik itu nama peserta maupun pembimbing telah sesuai, baru lakukan finalisasi. Kita melangkah ke tutorial teknisnya. Akses masuk kode registrasi berada di tautan daftar bpti.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu bisa memilih menu atau tombol yang berwarna biru, nanti akan dialihkan ke halaman masuk SSO PD Data. Silakan masukkan email dan kata sandi yang dimiliki oleh satuan pendidikan atau operator sekolah. Berhasil masuk, Bapak Ibu akan menjumpai dashboard operator satuan pendidikan. Di sini akan menampilkan di sisi kiri menu-menu yang Bapak Ibu bisa akses. Kemudian di halaman awal ini juga terdapat statistik ringkas jumlah peserta terdaftar ataupun juga pembimbing terdaftar di dalam sistem. Di bagian atas terdapat kode pendaftaran satuan pendidikan. Kemudian kita masuk ke menu-menu di sisi kirinya. Lanjut. Di sini digunakan untuk menambahkan peserta ke dalam sistem. Bapak Ibu bisa klik tombol tambah peserta. Kemudian nanti akan muncul tabel dialog. Silakan inputkan NISN dan tanggal lahir peserta. Mohon dipastikan mengikuti format, atau Bapak Ibu juga bisa dengan mengklik icon kalender dan melakukan pilih tanggal lahir. Jika sudah, silahkan klik cek, nanti akan diproses pengecekan secara sistem ke pangkalan data. Jika ditemukan, Bapak Ibu akan masuk ke langkah selanjutnya. Bapak Ibu akan disajikan formulir biodata peserta didik. Di sini Bapak Ibu akan melengkapi data-data yang ada. Yang pertama yaitu mengunggah foto peserta didik, melengkapi data diri. Yang ketiga juga ada nantinya urutan identifikasi khusus, dan yang terakhir melengkapi data orang tua. Yang perlu dipastikan di dalam formulir yaitu pada kolom email aktif peserta didik. Mohon untuk operator tidak menginputkan email operator ataupun email lainnya, jadi harus menggunakan email peserta didik, karena ini nanti juga yang akan digunakan untuk kebutuhan lanjutan seperti sertifikat dan proses lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke menu pembimbing. Digunakan untuk menambahkan pembimbing ke dalam sistem. Langkahnya silahkan klik tambah pembimbing, nanti akan tersaji formulir. Di dalam formulir terdapat inputan data diri pembimbing, kemudian untuk NIP, NUPTK, NDN bersifat opsional. Silakan inputkan kontak dan alamat korespondensi. Lalu untuk asal instansi pembimbing, jika merupakan tenaga pendidik ataupun dosen, silakan isikan nama satuan pendidikan. Jika berasal dari profesional, silakan masukkan instansi. Setelah kita menambahkan peserta dan pembimbing, kita masuk ke pendaftaran peserta dan pembimbing ke ajang selanjutnya. Next. Di menu ajang talenta, di sini Bapak Ibu akan menjumpai daftar ajang-ajang talenta yang dibuka di tahun 2025 berdasarkan ajang. Silakan lakukan pencarian untuk mencari
Misalkan seperti ini FLS 3N, nanti akan muncul daftar FLS 3N. Kemudian di sini akan tersaji informasi baik itu tanggal pembukaan dan juga penutupan pendaftaran, hitung mundur ke penutupan pendaftaran, dan kemudian juga ada petunjuk teknis atau pedoman lomba. Silahkan bisa diunduh melalui portal registrasi. Kita masuk untuk mendaftar ke cabang ajang dengan cara klik detail. Selanjutnya, di dalam detail ajang, ini akan tersaji tabel berisi cabang ajang yang bisa didaftari. Terdapat informasi kriteria cabang ajang, baik itu minimal peserta, maksimal peserta, kemudian juga minimal dan maksimal pembimbing dan kuota. Silakan dipilih cabang ajang yang ingin didaftari. Mohon untuk teliti dalam memilih atau mengklik daftar pada cabang ajang. Jika sudah, silakan klik daftar, next. Bapak Ibu akan masuk ke formulir pendaftaran peserta. Ada dua list keanggotaan yang bersifat individu maupun tim, seperti ditarik gas. Itu ada untuk pendaftaran berbasis peserta individu. Bapak Ibu akan melakukan pengecekan kembali apakah cabang ajangnya juga sudah sesuai. Kemudian di halaman ini tersaji juga persyaratan untuk kelas maupun juga jenjang yang bisa mendaftar. Kemudian di bagian bawahnya ada data pendaftaran. Silahkan dipilih nama peserta yang tadi telah diinputkan di menu statistik, kemudian isikan kelas, dan yang terakhir pilih pembimbing, kemudian simpan. Di halaman ini jika muncul notifikasi kuota penuh, Bapak Ibu bisa mengakses menu pendaftar, karena untuk satu cabang ajang dengan kuota 1 akan maksimal mengenerate 1 kode registrasi. Jadi jika ada perubahan nanti akan difasilitasinya di menu pendaftar, tidak lagi harus mendaftarkan ke menu ajang kalender. Selanjutnya, untuk yang berbasis tim, yang mulai dilakukan pertama yaitu memilih ketua timnya terlebih dahulu. Silakan pilih ketua tim, kemudian pilih pembimbing, kemudian klik simpan. Lanjut, pendaftaran anggota nanti akan difasilitasi di dalam kode registrasi. Terdapat tombol tambah peserta, bahwa nama peserta pertama atau yang jadi ketua. Silakan klik tambah peserta, nanti akan muncul dialog untuk Bapak Ibu memilih peserta, kemudian inputkan kelas semester, kemudian klik tambah. Nanti akan menjadi 2 nama, artinya sudah membentuk menjadi 1 tim. Selanjutnya, di menu pendaftar inilah Bapak Ibu bisa akan mereview kembali atau dapat merekap pendaftaran per sekolah, per ajang. Terdapat informasi berupa list, silahkan detail, nanti akan muncul daftarnya, dan Bapak Ibu juga bisa melihat kode registrasi yang perlu divalidasi melalui menu ini. Selanjutnya, dalam kode registrasi, di sini memuat informasi kategori cabang ajang yang didaftari. Mohon untuk dipastikan Bapak Ibu teliti apakah pendaftaran peserta sudah sesuai atau belum, bahkan hingga ke cabang ajangnya. Terjadi perubahan data, Bapak Ibu masih bisa fasilitasinya melalui menu ini atau di halaman ini. Jika ada perubahan peserta masih bisa dilakukan selama kode registrasi belum difinalisasi. Jadi Bapak Ibu masih bisa melakukan perubahan jika memang terdapat perubahan yang diperlukan selama kode registrasi belum terfinalisasi. Jika sudah dipastikan Bapak Ibu sudah sesuai daftar sudah tugas, maka Bapak Ibu bisa lakukan finalisasi untuk bisa melanjutkan pendaftaran ke aplikasi ajang untuk mencatatkan data peserta ke aplikasi ajang. Selanjutnya, terdapat informasi yang membantu Bapak Ibu berupa status pendaftaran yang akan ditampilkan di menu pendaftar. Untuk
akun ataupun untuk kode registrasi itu kembali saya ingatkan untuk dilanjutkan pencatatannya di aplikasi Ajang. Di dalam portal registrasi akan muncul sebuah status jika belum didaftarkan atau belum masuk ke dalam aplikasi Ajang, maka status akun Ajang belum terdaftar. Namun jika peserta didik ataupun juga operator telah menginputkan atau mensinkronkan pendaftaran ke aplikasi Ajang, maka statusnya akan berubah. Jadi peserta sudah melakukan sinkronisasi. Dimohon untuk diperhatikan Bapak Ibu operator maupun juga peserta didik. Nantinya untuk pendaftaran tidak hanya dilakukan di portal registrasi, namun juga melakukan aktivitas pengunggahan di aplikasi Ajang. Tanya, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya.